Assalamualaikum, jumpa lagi di Anggrek Bumoy. Kali ini aku mau membahas tentang anggrek Anosmum gigantea. Plannya seperti ini, lihatlah ya. Jadi batangnya itu menjulur panjang ke bawah tuh. Ini saya tempel di pohon rambutan. Dan di pangkalnya ada beberapa tunas tuh ya, tunas baru masih kecil, itu nanti juga akan panjang seperti yang batang yang ini nih. Tuh, semuanya menjulur ke bawah seperti ini, dan kalau subur itu bisa sepanjang 1,5 meter gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan di sini ada 2 bunga yang sudah mekar gitu ya. Tuh. Jadi awalnya itu banyak sekali daunnya gitu ya, berenteng-renteng gitu ya. Kemudian daunnya rontok. Nah, setelah rontok muncullah kenop atau spike dari anggrek ini ya. Tuh, calon bunga kuncup-kuncup seperti ini. Bentuknya seperti cabai ya. Tuh, pernah saya upload gitu, teman-teman bilang seperti cabai gitu ya. Memang bentuknya seperti itu kenopnya, lihat tuh. Banyak sekali berenteng-renteng seperti ini. Ini muncul di tiap ruasnya, dan tiap ruas itu ada 2 bunga gitu ya. Tuh. Nah, kalau batangnya itu subur, maka dia batangnya besar seperti ini dan panjang. Nah, tentunya bunga yang muncul juga akan banyak ya, karena muncul di tiap ruas, terutama di separuh bagian bawah gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, saya contohkan ini ya. Ini saya perlihatkan yang batang lama. Kalau batang lama itu biasanya setelah bunganya rontok, maka dia akan tumbuh tunas. Tunas itu munculnya di pangkal batang seperti ini, atau muncul di ruas-ruas batang tadi tapi yang di bawah. Nah, itu akan muncul tunas gitu ya, anakan dari Anosmum ini. Nah, nanti akan saya jelaskan juga bagaimana perbanyakan biar cepat banyak anakan. Nah ya, tuh saya perlihatkan ini kuncupnya gede loh ya. Ini sudah hampir mekar kalau sudah segede ini ya. Jadi awalnya kecil aja gitu di ruas ini tuh, 2 gitu ya tiap ruas. Jadi satu batang bisa 20 bunga lebih ya. Tuh kalau banyak, wow sekali. Akan aku perlihatkan nanti kalau sudah mekar semua di bagian belakang video ini ya. Tuh, ini sudah hampir mekarnya itu sebesar ini. Seperti ini saja sudah menggemaskan sekali loh. Ya. Dan kalau sudah mekar nih seperti ini nih. Tara, nih dia nih. Wow, sekali toh. Banyak berenteng-renteng dan bunganya itu besar loh ini ya. Dan lebih hebatnya lagi itu wangi banget. Jadi kalau teman-teman itu punya ini satu rumpun kayak gini, pergi ke kebun itu langsung tercium bau wangi. Nah, ini sumbernya itu dari sini nih. Tuh, banyak banget ya. Ini 2 batang berdempetan dan mekar bareng. Tuh, yang sebelah sini juga. Bunganya wangi, apalagi kalau mendekat seperti ini ya. Ini ada satu batang yang belum mekar ya, dia muncul belakangan. Nih yang sebelah sini juga ini wow sekali. Panjang dan banyak tuh ya. 20 bunga lebih ini ya. Wow sekali. Ya. Kalau teman-teman tanya tentang pupuknya, nanti saya akan jelaskan ya. Nih, saya akan perlihatkan ke teman-teman satu kelopak bunga itu segede apa gitu ya. Jadi ini termasuk bunga anggrek yang besar. Nih lihat di telapak tangan saya ya. Tuh, segede itu ya. Bentuknya segitu ya. Dan sumber wanginya itu di tengah ini. Ini ada nektarnya atau madunya di situ, dan baunya wangi karena akan menarik serangga gitu ya. Biasanya kupu-kupu akan datang gitu ya. Untuk
pupuknya sebenarnya saya itu tidak punya pupuk khusus untuk anggrek ini. Karena anggrek ini saya tempel di pohon seperti ini, ya. Jadi anggrek ini cari makan itu di kulit-kulit mati dari pohon yang ditempeli ini. Teman-teman bisa nanamnya di pohon apa saja bisa, pohon mangga, rambutan atau apa yang di dekat rumah teman-teman gitu ya. Tuh akarnya jadi nempel di kulitnya seperti itu dan panjang kemana-mana ini akarnya ini ya. Jadi untuk pupuk itu sebenarnya saya tidak tidak rutin kasih pupuk, tidak ya. Kadang-kadang kalau punya air cucian beras saya siramkan, tapi itu juga tidak tiap hari karena anggrek saya lumayan banyaknya walaupun anggrek-anggrek biasa sih ya. Jadi sekenanya aja kalau nyiram pupuk air cucian beras gitu ya. Seperti itu. Kalau untuk pupuk kimia boleh ya teman-teman ya, pakai pupuk NPK atau perangsang bunga tuh boleh, walaupun saya sendiri ini ya, saya tuh jarang sekali kasih pupuk kimia ya. Tuh ini saya perlihatkan ada tunas di batang yang sudah lama nih seperti ini. Batang yang sebelumnya itu sudah berbunga, kemudian rontok bunganya. Nah itu biasanya ada 1 atau 2 tunas di ruasnya nih, contohnya seperti ini. Ini nanti kalau sudah panjang agak beberapa daun gitu ya, barulah kita potong kemudian kita tanam sendiri ya. Atau bisa juga untuk perbanyakannya itu nih, pilih batang yang sudah lama atau sudah pernah berbunga tuh tapi enggak ada tunasnya, misalnya seperti ini ya. Nah ini bisa kita potong di sini. Nah ini karena panjang itu kemudian bisa kita potong 10 cm 10 cm atau 15 cm boleh ya. Kemudian kita tancapkan di tanah atau pakai media akar kadaka atau apa gitu ya. Nah nanti lama-lama akan tumbuh tunas di situ. Saya pernah bikin videonya. Jadi batang yang lama tadi dipotong-potong, tancapkan di tanah, dijaga kelembabannya, itu 1 bulan atau 1,5 bulan kemudian akan tumbuh tunas kecil gitu ya. Nanti akan saya perlihatkan hasil perbanyakan saya ya. Tuh, ini saya perlihatkan secara keseluruhan dari bentuk dari anggrek Anosmum gigantea itu seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau mau nanam tanaman ini, itu sebaiknya ditanam di tempat yang tinggi karena dia menjuntai ke bawah tuh. Ini panjangnya 1 meter lebih loh ya. Ada yang 1,5 meter gitu ya. Tuh. Bisa juga ditanam di papan pakis, tapi kemudian digantung yang agak tinggi gitu ya, biar enak mandangnya gitu ya. Pertumbuhannya juga bagus karena dia menjuntai seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau perlihatkan hasil perbanyakan Anosmum ini. Ini lihat. Nih kecil-kecil banyak ya. Ini seperti ini ya. Ini adalah tunas yang tumbuh di ruas batang Anosmum tadi itu. Saya tempel di kayu dengan akar kadaka seperti itu. Banyak ya. Jadi ini dari batang yang sudah pasca bunga itu dipotong. Dipotong-potong kemudian ditanam di tanah atau ditancapkan di media kadaka. Nah itu akan tumbuh. Kalau sudah tumbuh tempelkan di kayu seperti punyaku tadi ya. Nah, saya juga punya anakan lagi, tapi ini sudah lebih besar atau lebih panjang. Saya tempel di sini. Tuh, ini juga batangnya nih. Nah, dipotong gitu muncul di situ, kemudian nih taruh akar kadaka di situ, di atas juga, kemudian disiram, dijaga kelembabannya gitu ya. Tuh. Jadi sebelum berbunga itu daunnya seperti ini. Ini ada tunas di sini. Nah, ini tanda-tandanya pertumbuhannya bagus ya. Tuh muncul tunas di situ. Kalau masih kecil seperti ini biasanya dia belum berbunga. Tapi daunnya rontok kemudian tumbuh tunas baru gitu ya. Nah, kalau sudah besar dan sudah biasanya berumpun beberapa, nah itu baru akan muncul bunga seperti yang ini ya. Tuh, ini lagi jadi bintangnya di kebun saya ya. Jadi kalau kita pergi ke sini itu langsung tercium bau wanginya. Nah, seperti itu ya, cakep banget. Senang sekali jadinya buat hiburan kita gitu ya.
Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, menambah motivasi buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang. Wassalamualaikum.